Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari, segerombolan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak akan makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lainnya lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan berkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa dan ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain lagi seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak saudari saya terkasih dalam Tuhan, kita mencoba untuk membela diri dulu dari sabda Tuhan ini. Siapa yang tidak mempunyai budaya suku tertentu? Pasti orang Jawa menghidupi budaya Jawa, orang Tionghoa menghidupi budaya Tionghoa, orang Batak menghidupi budaya Batak, orang Sunda menghidupi budaya Sunda, dan lain sebagainya di Indonesia banyak. Kalau menghidupi seperti itu, kira-kira mereka melanggar perintah Tuhan? Seandainya mereka Katolik. Ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan, setiap orang tidak bisa dicabut dari budayanya. Setiap orang tidak bisa dicabut dari akar dia hidupnya. Tuhan tidak mau mencabut itu juga. Tujuan Tuhan tidak mau mencabut kita dari akar budaya kita. Tuhan tidak menginginkan kita itu tanpa budaya. Kalau seandainya kita dicabut dari budaya-budaya kita itu, lalu kita menghidupi budaya apa? Budaya Katolik. Budaya Katolik itu yang mana? Ritus Barat mempunyai budaya Katolik Romawi. Ritus Timur mempunyai budaya Katolik Yunani, Katolik Maronit, Katolik Koptik, Katolik Syria, Katolik yang lain yang berbeda bahasa. Kadang-kala juga tata laksana liturginya pun juga berbeda. Maka kalau kita mau menghidupi budaya-budaya Katolik yang mana? Maka ibu bapak sudah terkasih dalam Tuhan, maksud Tuhan dengan sabda ini bukan mau untuk merusak budaya, bukan. Tapi Tuhan mau menginginkan bahwa dalam budaya yang kita hidupi itu ada firman Tuhan, ada sabda Tuhan. Tuhan mau mengajar kita mau kemana.
Tuhan mau mengajak kita, mau kemana? Kita pun juga berdialog dengan Tuhan, tidak menggunakan bahasa Tuhan Yesus, bahasa Aram, namun menggunakan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin ibarat kita. Dan kita bisa menggunakan bahasa-bahasa itu untuk berrelasi dengan Tuhan. Tidak perlu menggunakan bahasa Latin, atau bahasa Yunani, atau bahasa Ibrani, atau bahasa Aram. Tidak. Nah, kita mengungkapkan saja sudah dengan budaya kita. Kalau demikian, Ibu Bapak, kita bisa melihat bahwa ada hal yang inti dari setiap kita menghidupi budaya kita ini. Yakni apa? Tuhan mau mengajak dalam setiap hidup kita dengan budaya, dengan bahasa, dengan kehidupan kita masing-masing. Kita tetap mempunyai relasi dengan Tuhan. Dan relasi dengan Tuhan itu adalah relasi yang mendalam. Dan relasi yang mendalam itu memperlihatkan bahwa Tuhan betul-betul ada dalam hati kita. Dan kalau Tuhan ada dalam hati kita, maka setiap tutur kata kita, setiap tindakan kita, setiap apa yang kita lakukan, memperlihatkan Tuhan hadir. Ibu, Bapak, Saudara, saudara dalam Tuhan. Maka kita bisa melihat bahwa ada sesuatu hal. Dan itu juga menjadi ungkapan bahwa budaya-budaya yang kita hidupi ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan budaya-budaya masing-masing. Berarti budaya itu bukan hanya kreasi manusia belaka. Namun kita percaya bahwa leluhur-leluhur kita mempunyai kreasi yang luar biasa, namun berdialog dengan Yang Maha Kuasa juga. Sehingga bisa mengungkapkan aspek-aspek itu. Maka kita tidak boleh mengadili orang lain karena berbeda budaya. Nah, Tuhan menginginkan kita hendaknya tetap menemukan dan dalam pencarian firman Tuhan dalam budaya kita hidupi ini. Sehingga kita betul mempunyai iman yang otentik. Iman yang ini loh, ini aku. Misalnya, oh ini saya Muhammad. Saya mempunyai iman Katolik. Saya menghidupi satu budaya tertentu. Saya mengungkapkannya ini. Dan orang lain juga bisa mengungkapkan dengan cara berbeda. Namun tetap ada titik temunya. Titik temunya apa? Allah sendiri yang ada dalam hati masing-masing orang. Nah, Tuhan menginginkan itu. Sehingga kita dalam kebersamaan kita tidak selalu harus sama. Dalam perbedaan kita tidak saling menyingkirkan, namun ada aspek yang menyatukan. Maka Ibu, Bapak, Saudara sekasih, mari kita bersama-sama mencoba untuk bisa menemukan firman Tuhan dalam budaya yang kita hidupi. Selamat merenungkan.